semua? Semangat pagi hari ini, amin. Amin. Saudara, saya merasa Tuhan hadiratnya sungguh nyata sekali di tengah-tengah kita. Waktu kita menyembah Tuhan, saya merasakan sepertinya beberapa di antara kita pagi hari ini, saudara, Tuhan ingin berbicara sesuatu yang spesifik dan personal untuk Anda. Karena itu Bapak Ibu Saudara, harapkan ini menjadi ibadah yang bukan sekedar rutin setiap minggu Anda datang, tapi harapkan Anda ada perjumpaan dengan Tuhan pagi hari ini. Karena saya rasakan Tuhan kayaknya benar-benar nih, dia mau bicara sesuatu yang personal bagi Anda. Boleh Bapak Ibu Saudara, Anda tepuk orang di kanan kiri Anda dan bilang begini, kayaknya Tuhan mau bicara sama kamu gitu ya. Ayo semuanya tepuk kiri kanannya, bilang kayaknya Tuhan mau bicara sama kamu ya. Saudara, kemarin saya pulang rumah jam 11 malam. Lalu saya mandi, kemudian saya sudah siap-siap untuk tidur, saudara ya. Karena saya sudah siapkan khotbah ini lama, seminggu sebelumnya. Saya udah tahu mau khotbah apa dan sebagainya. Udah mandi, udah siap-siap tidur, udah di atas kasur, saudara. Lalu tiba-tiba saya tergerak untuk baca Alkitab. Dan di tengah-tengah baca Alkitab, tiba-tiba saya dapetin kayaknya Tuhan mau ganti nih, mau bicara sesuatu yang lain nih. Dari apa yang saya sudah siapkan. Maka saudara, jam 11:30 saya bangun kembali, lalu saya bikin slide sampai jam 1:30 pagi. Jadi maafkan saya kalau slide-nya terlalu sangat sederhana, Bapak Ibu ya, cuman polos dan tulisan. Karena memang dibuat sambil kenyang-kenyang. Dan pagi hari ini Bapak Ibu kalau Anda lihat saya mungkin sambil ngomong agak goyang-goyang sedikit, maklum ya, karena saya kurang tidur ya. Tapi saya percaya Roh Kudus bergerak di tengah-tengah kita, saudara. Dia ingin menyampaikan sesuatu yang lebih luar biasa lagi, saudara. Mungkin tubuh saya nggak terlalu fit, tapi saya percaya Roh Kudus sedang bergerak di tengah-tengah kita. Saudara, responi firman Tuhan pagi hari ini. Siap semuanya, amin? Yes, mari kita buka di Lukas pasal yang ke-6. Kita membaca hanya 4 ayat, saudara ya. Ayat 46 sampai 49. Tidak banyak-banyak ayatnya, cuma 4 ayat, saudara. Lukas pasal ke-6 ayat 46 sampai 49. Nah, biasanya kalau kita dengerin khotbah, kita diminta baca ayat 46 sampai 49, biasanya kita baca berurutan ya, 46, 47, 48, 49. Tapi khusus pagi hari ini kita akan baca kebalik. 49, 48, 47, 46. Ya. Anda jangan bingung ya, meskipun tempat foto kita di bawah memang dibalik-balik. Ya, banyak yang bingung foto ini, kita fotonya gimana ya? Apa kita mesti kebalik gitu atau gimana? Ya, banyak orang bingung, tapi hari ini Tuhan memang menunjukkan kepada saya sesuatu yang unik sekali. Jadi waktu nanti kita baca dari 49, 48, 47 ke 46, Anda akan ngerti rangkaian 4 ayat ini berbicara sesuatu yang penting sekali. Oke, are you ready? Siap? Ya, kita mulai dari 49 dulu. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Saudara, ayat ini menjadi gambaran dari banyak sekali kehidupan orang Kristen. Kalau kita ibaratkan hidup kita ini sedang bangun rumah, kita sedang bangun hidup kita seperti kita bangun rumah. Banyak sekali hidup orang Kristen yang ketika banjir datang, ya bahkan nanti kita akan baca di ayat di atasnya, bukan cuma banjir tapi air bah. Sudah tahu bedanya banjir sama air bah? Ya, kalau banjir Anda masih bisa di tengah banjir sambil foto-foto. Saya masih ingat waktu saya dulu ngekos di Grogol, ya itu banjir, wah Jakarta lagi heboh-hebohnya ya segini, ya. Saya ngungsi ya sambil menyeberangi banjir ya sambil foto-foto saudara ya. Itu banjir saudara ya, menderita tapi masih bisa foto-foto. Coba kalau ada air bah, saudara tahu air bah? Tsunami, coba kalau mau foto di tengah tsunami. Ya, lenyap beserta dengan handphonenya saudara. Ya, bedanya banjir dengan air bah apa? Air bah adalah sesuatu yang menerjang kita tanpa ampun. Nah tapi ini dikatakan baru banjir saja sudah segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Sudah banyak orang Kristen, saya terus terang cukup sedih. Karena kenapa saudara? Saya mengawali menjadi orang Kristen sama seperti Bapak Ibu Saudara, mulai dari cupu. Ya, nggak ngerti apa-apa, ya pokoknya polos banget. Ya, kakak rohani bilang berikan seluruh uangmu, saya berikan semua uang saya. Ya, ayo doa 5 jam, saya diajak doa 5 jam, saya doa 5 jam sambil ya tidurnya 4 jam sih, ya doanya 1 jam gitu kan. Pokoknya kakak rohani saya ngomong apa aja, saya ikutin. Setelah belajar, kakak rohani saya sesat juga ya ternyata ya. Nah ada beberapa hal yang saya pelajari di kemudian hari baru saya tahu. Tapi waktu perjalanan rohani itu Bapak Ibu saya menemukan ada banyak teman-teman yang bertobat bersama-sama dengan saya. Hari ini sudah tidak bersama-sama lagi di dalam rumah Tuhan saudara. Bukan rumah Tuhan gereja ini, tapi di dalam kasih karunia Tuhan.
Saudara mungkin punya teman yang dulu waktu mahasiswa, waktu dulu sekolah ya. Pelayanan bareng-bareng, semangat, nginjil bareng-bareng. Hari ini saudara, Anda masih semangat tapi dia udah entah ada di mana. Saudara, yang menyedihkan apa? Banyak sekali orang Kristen yang begitu mudah goyah kehidupan imannya, begitu mudah rusak kehidupan imannya, dan bukan karena perkara yang besar, tapi kadang-kadang hanya karena banjir, saudara. Bahkan kadang-kadang bukan banjir, cuman angin sepoi-sepoi saja sudah bisa bikin kehidupan kita rusak. Contohnya apa? PKS lupa broadcast, ya. Semua di broadcast, Anda kelupaan, ya, karena mungkin nama Anda cukup unik, jadi nggak masuk gitu di kontaknya, hilang gitu kan. Nggak ke broadcast, lalu Anda langsung merasa, kayaknya saya nggak mau Tuhan-Tuhanan lagi. Ngapain ke gereja? Di broadcast saja enggak. Saudara, iman Anda iman broadcast, ya. Tunggu broadcast baru datang, ya. Kalau surga nggak broadcast, kita nggak masuk surga, saudara. Dan belum pernah sih saya terima broadcastan, ya, WA. Bertobatlah gitu. Kalau terima saya bisa ngeri sendiri, saudara, ya. Sudah nangkep maksud saya nggak? Nggak butuh air bah. Banyak orang Kristen hanya dengan hal-hal kecil saja sudah goyah kehidupannya. Nah, saudara, apalagi banjir dan apalagi air bah. Nah, kita belajar pagi hari ini apa sih yang disebut dengan banjir? Saya menemukan ada 3 jenis banjir, saudara, ya. Kalau dulu saya pernah khotbah ada 3 jenis ngorok, ya kan? Masih ingat ngorok konsisten, ngorok ngusir setan, ya, sama ngorok apalagi ya? Saya sampai lupa satu lagi ya. Nah, ini 3 jenis banjir, saudara. Banjir yang pertama apa? Masalah atau kesulitan hidup. Ya, apa yang sering membuat kehidupan orang itu goyah ketika masalah dan kesulitan hidup datang? Di PHK, bisnis lagi nggak bagus, pelayanan lagi sulit, rumah tangga lagi konflik, anak susah diatur, masalah sesuatu yang nggak enak datang, itu membuat kita langsung imannya gampang sekali goyah, saudara. Nah, itu sebabnya kita pagi hari ini belajar bagaimana menjadi orang Kristen yang kuat. Kenapa, saudara? Karena selama Anda masih hidup di bumi, Anda akan terus berjumpa dengan yang namanya masalah dan kesulitan. Ini bukan nyumpahin, bukan. Ini memang sudah dari sononya. Anda masih ingat nggak tahun 90-an di TV-TV ada iklan, gambarnya monyet, lalu kemudian ada tulisannya, susah jadi manusia. Ini yang hidup tahun 90-an cuma saya kayaknya ya. Anda baru lahir tahun 2000 kayaknya ya, saudara ya. Atau saya yang kebanyakan nonton TV. Karena waktu itu iklannya di mana-mana gitu ya. Bukan cuma di TV tapi ada di spanduk-spanduk gitu. Itu iklan rokok ya. Gambarnya simpanse gitu kan. Tulisannya gede. Susah jadi manusia. Apa arti iklan itu? Artinya begini. Monyet aja gak mau jadi manusia. Karena terlalu banyak kesulitan hidup kalau jadi manusia. Mending gue jadi monyet aja. Makan pisang tenang hidup saya. Gitu, saudara. Artinya apa? Selama Anda masih hidup menjadi manusia di muka bumi ini, yang namanya masalah dan kesulitan hidup, pasti Anda akan jumpai. Kalau Anda gak mau ada masalah, berdoalah cepat ke surga, saudara. Tapi kalau didoain cepat ke surga, nanti dipikir, kok gitu sih doanya, kan gitu kan, saudara. Nah, makanya kita harus punya kekuatan. Orang Kristen doanya bukan begini, Tuhan berikan saya hidup tanpa masalah. Karena doa itu menurut saya tidak mungkin dijawab Tuhan. Hidup gak ada masalah sama sekali. Dari bangun pagi sampai tidur, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Hidup enak semua. Saya yakin itu bukan doa yang dijawab oleh Tuhan. Jadi kita tidak akan berdoa supaya begini, Tuhan buat hidup saya gak ada masalah sama sekali. Bukan. Tapi kita akan berdoa begini, Tuhan ketika masalah itu datang, buat aku punya kekuatan untuk berdiri tetap tegak. Itu, saudara. Karena doa bukan mengubah Tuhan, doa mengubah kita, saudara. Yang berdoa, kita menjadi lebih kuat. Masalahnya sama, masalahnya tidak hilang. Masalahnya tetap akan datang, tapi saudaranya yang berubah. Ini kan sama kayak Darwin dulu, 5 tahun yang lalu, angkat 10 kilo berat sekali. Tapi sekarang dia angkat 10 kilo pakai kelingking. Bukan bebannya yang berubah, bebannya mah 10 kilo. Darwinnya yang berubah. Ya, nanti kita akan lihat apa yang membuat dia sanggup mengangkat dengan kelingking. Gitu ya. Darwinnya yang berubah menjadi lebih kuat. Nah, itu maunya Tuhan tahun ini. Saudara jadi lebih kuat. Jadi kalau jadi orang Kristen tuh jangan menje-menje. Tahu saudara, orang Kristen menje-menje. Ya, ada apa dikit, aduh, ya. Apa dikit, aduh, PKS-ku. Aduh. Ya, nanti Kristen adu namanya, saudara. Mesti jadi strong builders. Mesti menjadi orang yang kuat, saudara. Sehingga apapun yang datang dalam hidup Anda
Anda berdiri tegak. Itu kan yang dibilang di Yesaya. Pada akhir zaman nanti rumah Tuhan akan berdiri tegak, saudara. Nggak peduli banjir dan air bah, rumah Tuhan berdiri tegak dan bangsa-bangsa lihat, ih gila, orang itu hebat banget hidupnya, pernikahannya hebat banget, bisnisnya luar biasa. Aku mau datang ke sana tanya rahasianya apa, dan Anda jawab Yesus. Nah itu saudara. Banjir yang kedua, ada orang yang penderitaan kuat banget, ya. Penderitaan kuat, kesulitan hidup kuat, tapi lawan yang kedua, saudara, boleh dimunculkan? Godaan dosa, jadi lemah dia saudara. Ya, mirip Simpson. Simpson mah, lawan singa kuat, ya kan, lawan Filistin kuat. Begitu kena godaan dosa, namanya Delila. Cimcon, gitu kan ya. Wah, langsung kelepek-kelepek. Nah saudara, godaan dosa ini apa? Macam-macam, ya kan? Ada orang penderitaan kuat, tapi dia bilang, aduh Pak. Tapi kalau saya Pak, jangan diajak daerah-daerah yang ada bau-bau judinya Pak. Aduh Pak, ya saya langsung kumat. Ya, ke Genting gitu ya. Niatnya mau jalan-jalan sama keluarga, lihat kasino. Toeng, toeng, toeng gitu kan saudara. Godaan dosa ya kan. Pornografi. Nah saudara, ada orang bilang begini, dikit doang gak apa-apa. Kalau lihat dikit-dikit gak apa-apa. Yang namanya pornografi gak ada yang dikit saudara. Karena waktu Anda dikit-dikit, loh tiba-tiba kok udah semuanya. Nah gitu saudara. Makanya ada orang yang lemah dengan godaan dosa. Penderitaan kuat, tapi begitu godaan dosa, aduh ikut aja deh ya. Diajak korupsi, aduh gak kuat deh, udah ikut aja ya kan, dikit-dikit. Nah ini banjir yang kedua saudara. Tuhan mau Anda tahun ini bukan cuma kuat menghadapi masalah. Tapi ketika dosa datang, Anda bilang ngapain lu datang-datang lagi. Gitu saudara. Jadi dosanya yang lama-lama jiper sama Anda, bukan Anda yang jiper sama dosa. Nah makanya saudara, tahun ini bukan cuma kuat menghadapi masalah, tapi kuat menghadapi godaan dosa. Yang ketiga, nah ini jenis banjir yang ketiga yang tidak disangka-sangka orang. Nah ya, rezeki dan kenikmatan hidup. Kita pikir yang namanya banjir itu pasti bentuknya gak enak terus ya. Masalah apa segala macam. Tapi ada juga rupanya kehidupan orang Kristen yang goyah. Gara-gara kebanyakan rezeki Bapak Ibu. Ya. Dulu gak bisa ke luar negeri, kerjaannya apa? Ke gereja terus ya kan. Karena gak bisa ke luar negeri. Ya, lu mau kemana akhir tahun nanti? Ke gereja aja. Loh di gereja gak ada apa-apa. Ya gua bikin ada apa-apa gitu ya. Pokoknya gue ke gereja ya. Sekarang giliran udah bisa ke Jepang ya, ke Toronto ya, ke luar planet ya kan. Ibadah gak nanti? Oh enggak. Loh selama bulan Januari lu belum ibadah? Iya gue habis dari Eropa nanti ke Jepang ya. Habis itu nanti gue ke Amerika ya. Habis itu nanti gue ke Eropa lagi, gue ke Jepang lagi. Jadi lu gak ibadah setahun ini? Iya gue gak ibadah, gak sempat, gue jalan-jalan terus. Sudah suami istri satu kali konseling dengan kami. Bukan suami istri, istrinya saja. Konseling dengan kami, saudara dia cerita. Pak dulu waktu kami masih baru menikah, sama-sama rintis usaha, belum punya apa-apa, rumahnya kecil, ngontrak. Kami tiap pagi doa bareng Pak, ya malam sebelum tidur kita misbah doa lagi ya. Kita cinta Tuhan banget, saling mengasihi. Kayaknya apapun yang terjadi kita selalu berdua bersama-sama. Ya sayang, oke sayang, kayaknya saling mengasihi banget. Lalu dia kemudian bilang, sejak keuangan kami menjadi baik, bisnis maju, kami diberkati dengan luar biasa. Sejak itulah suami saya mulai aneh. Aneh gimana? Dia mulai sering melihat kuntilanak. Tahu maksudnya kuntilanak? Bukan kuntilanak beneran. Ya, wanita lain saudara. Dan kemudian dia mulai selingkuh. Lalu kalimat dari istrinya yang saya tidak pernah lupa. Dia bilang begini, kalau tahu akhirnya jadi kayak gini. Saya doa sama Tuhan, mending kami jangan pernah dibuat sekaya sekarang. Mending biasa aja kayak dulu terus. Kalau saya tahu endingnya begini. Saudara tahu maksudnya? Tidak semua orang punya kekuatan untuk menerima berkat. Tidak semua orang punya dasar yang kuat untuk menanggung rezeki dan kenikmatan hidup, saudara. Kalau kita tidak punya dasar yang kuat, hal-hal yang tampaknya baik itu bisa menyeret kita keluar dari panggilan Tuhan, bahkan menyeretmu keluar dari kasih karunia Tuhan. Tahun 2012, Indonesian Idol hubungin saya untuk kasih kelas karakter building. Belum pernah ada di sesi-sesi sebelumnya, di angkatan sebelumnya, saudara. Baru tahun 2012. Kenapa? Kalau Anda ikuti perjalanan Indonesian Idol,
Sebelum angkatan 2012 ada juaranya, itu adalah pengamen. Ya, kerjaannya dia tiap hari di KRL ngamen, dapat duit nggak seberapa, tiba-tiba masuk Indonesian Idol jadi juara 1, menang. Wih, langsung dikerubuti cewek-cewek, terkenal, project di mana-mana, tidak butuh waktu lama, hanya hitungan minggu saudara atau bulan. Langsung dia ceraiin istrinya, dia punya cewek baru lagi, udah ngaco banget hidupnya, dan sejak itu Indonesian Idol langsung take down dia, nggak dimunculin lagi di media di mana-mana, saudara. Dan itu alasan kenapa setelah itu ada karakter building. Kenapa? Tidak semua orang siap rupanya untuk mendapatkan sesuatu yang kita pikir berkat, saudara. Kalau dasar hidup kita nggak kuat, berkat bisa menjadi banjir yang menggoyahkan hidup kita loh. Ya. Dulu kita nggak punya apa-apa, cinta sama Tuhannya setengah mati, ya kan? Sekarang punya apa-apa, cintanya ya masih setengah juga. Ya. Nah maksud saya begini, sekarang punya apa-apa, udah nggak kayak dulu, ya kan? Udah mulai hitung-hitungan, udah mulai kayaknya, ya Tuhan mengertilah, ya Tuhan mengertilah, gitu saudara. Nah makanya 3 jenis banjir ini, saudara, kalau engkau tidak membangun kekuatan dalam hidupmu tahun 2019, engkau diterpa semua ini, hancur saudara, hebatlah kerusakannya. Maka pertanyaannya sekarang adalah begini. Bagaimana cara kita membangun dasar atau pondasi? Nah ini boleh dimunculkan kalimatnya. Ya. Ayat 49, yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Nah kehancuran terjadi karena tanpa dasar yang kuat. Nah ini kalimat penting saudara. Boleh dimunculkan statementnya. Iya. Pondasi atau dasar adalah bagian terpenting dari sebuah bangunan. Saudara, kalau kita bangun sebuah gedung, pondasi adalah bagian terpenting dari sebuah bangunan, tetapi masalahnya bagian yang paling tidak menarik dari sebuah bangunan. Ya. Kalau Anda bangun rumah nih, nggak ada orang, jarang lah ya, kecuali orang itu udah ngerti banget bangunan ya. Jarang orang itu bangun rumah terus begini, tanya kontraktor, "Pak, prosesnya lagi bangun apa sekarang?" "Oh kita lagi bangun pondasi." "Ih gue pengen lihat dong, ya pengen tahu dong." Terus kemudian datang terus foto sama pondasi. Selfie gitu, cie sama pondasi. Jarang saudara. Kenapa? Karena pondasi nggak seru. Bentuknya ya gitu-gitu aja. Yang menarik waktu bangun rumah itu kapan? Waktu mulai pasang keramik, ya, mulai milih warna cat, ya, mulai ada interiornya kelihatan, ya kan? Nih waktu bangun gedung ini saudara, waktu ini mulai dipasang semua. Wih kita excited banget saudara, wih keren ya. Tapi waktu bangun pondasi, nggak ada yang lihat, dikit banget yang lihat. Ya. Tapi waktu udah mulai ini dipasang, wih kita semua pengen lihat, wih keren. Nah itu saudara, pondasi sangat penting tapi banyak orang mengabaikan karena tidak menarik. Doa itu nggak menarik. Ayo doa yuk, aduh doa. Prayer, worship, celebration, morning lagi. Nah ada kata morning di belakangnya itu tuh. Nah ya kan. Prayer, worship, celebration, morning. Aduh lu aja doain gue ya, gue titip doa ya. Ya. Nggak menarik, padahal itu dasar pondasi penting untuk Anda tahun ini mengalami kuasa Tuhan. Makanya saudara kalau Anda mau ngalamin kuasa Tuhan, PWC morning bulan depan saudara. Jangan sampai nggak nongol, itu pondasi hidup kita saudara. Ya. Baca Alkitab saat teduh, aduh. Baca Alkitab, dari sekolah minggu kok disuruhnya baca Alkitab. Ya ganti kek. Ya. Sudah banyak orang bilang begini. Aduh datang ke gereja bosan gua. Khotbahnya disuruh doa, suruh baca Alkitab, suruh doa, suruh baca Alkitab. Gua cari gereja yang gak disuruh doa sama baca Alkitab aja deh. Ya lebih seru. Saudara itu sama seperti kita ngomong begini. Aduh bangun rumah bikin pondasi lagi. Bisa gak bangun rumah gak usah pakai pondasi. Nah kayak gitu saudara. Sama. Lucu kan? Anda dengerin, ih kok lucu ya? Nah itu kita, lucu. Makanya ketawain diri sendiri. Sudah. Bulan depan kita akan memulai gerakan bersama, saat teduh bersama. Sudah jangan bilang begini, saat teduh lagi. Gerakan kok saat teduh, ya gerakan dapat duit bersama kek. Atau gerakan apa kek, gerakan kok saat teduh lagi. Lah iya saudara, namanya bangun pondasi ya itulah, emang mau yang mana? Ya, namanya bikin rumah pondasi ya gitu-gitu saudara. Memang ada beberapa jenis pondasi cakar ayam lah, pondasi laba-laba lah ya. Tapi namanya pondasi, ya pondasi saudara.
Anda nggak bisa melewati dan bilang, nggak usah lah, langsung yang seru-seru aja. Weh, ya. Yang mujizat-mujizat itu loh ya, yang pakai jas di orang tumbang-tumbang ya. Coba penatua gitu dong, sepatu lempar, wih, orang itu langsung kelepasan. Yang kayak gitu kita maunya ya. Wih, urapan finansial dong, urapan finansial. Ya, yang miskin-miskin maju ke depan, ya, tumpang tangan, kaya. Yang kayak gitu tuh, saudara, nggak ada pondasi minta mujizat, ya, itu nggak bangun pondasi minta gedung pencakar langit, gila kita saudara. Kalau Anda mau lihat Tuhan bekerja, bangun pondasi, saudara. Gini saudara. Sebagus-bagusnya Anda bangun rumah, dari emas semuanya, nggak ada pondasi, banjir datang, habis. Tapi kalau pondasimu kuat, bangun di atasnya nggak emas sih, jelek-jelek aja. Kena banjir, memang hilang ininya, tapi Anda masih bisa bangun ulang. Tapi kalau nggak ada pondasi, hilang, udah nggak ada lagi yang bisa dibangun, saudara. Nah makanya kenapa saya sampai teriak-teriak rangka mau keluar semua, saudara. Memberitahu Anda ini penting gitu. Makanya di awal tahun khotbahnya bukan di akhir tahun, di awal tahun ini penting, saudara. Jangan sampai tulang rusuk saya sampai patah semua ngomong ini. Nah boleh dimunculkan ini gambar tanaman, saudara, pohon bambu. Pohon bambu adalah salah satu pohon yang paling tahan menghadapi angin badai. Padahal dia bentuknya tinggi, menjulang dan gak gemuk, kurus kayak saya. Tinggi menjulang kurus ya kan. Tapi kalau kena badai dia gak akan patah. Kalau saya mungkin masih bisa patah. Ya. Kalau pohon bambu dia akan meliuk-liuk aja. Tapi gak bisa patah. Tahu gak kenapa saudara? Karena waktu pertama kali bambu itu bertumbuh, dia menghabiskan 3-5 tahun pertama untuk bertumbuh ke bawah. Jadi di atas tanah nggak kelihatan apa-apa sampai 5 tahun pertama. Tapi di bawah tanah itu dia dengan cepat terus menggali ke dalam sampai dia kuat. Baru kemudian dia muncul ke atas. Nah ini yang sering nggak dilihat orang. Kita maunya pengen cepat-cepat muncul ke atas, tapi nggak bangun di bawah. Nah susahnya memang yang di bawah ini nggak kelihatan. Makanya penatua Darwin dulu pernah khotbah, build the unseen, bangunlah apa yang nggak kelihatan. Karena yang nggak kelihatan itu menentukan yang kelihatan. Saudara. Tapi kita nggak mau, kita maunya langsung yang kelihatan, saudara. Nih contoh. Kita pernah bikin seminar keuangan. Topiknya gampang, sederhana. Cara menabung dan mencatat pengeluaran. Lalu pesertanya bilang begini, kok seminar keuangan cara menabung dan mencatat pengeluaran, bisa nggak langsung investasi gitu loh ya. Investasi apa yang returnnya 1000% dalam sehari gitu ya. Ada nggak yang bisa bikin cepat kaya gitu. Nah ini orang konyol saudara. Kalau Anda aja nggak tahu duit Anda larinya kemana, terus apa yang mau Anda invest? Saudara nangkap maksud saya nggak? Dasarnya aja nggak ada, Anda mau muncul ke permukaan cepet-cepet nggak bisa, saudara. Makanya kekristenan tuh gitu. Kalau Anda pengen powerful, doanya dahsyat, doa dijawab, mujizat terjadi dalam hidup Anda. Yang dikejar adalah yang nggak kelihatan dulu, bangun dulu, seperti pohon bambu ini. Nanti kalau Anda sudah kuat, muncul ke permukaan, diterpa badai, Anda cuma meliuk goyang-goyang asik aja, saudara. Badainya sampai capek sendiri. Aduh udah deh kayaknya dia gak ngapa-ngapain nih. Udahlah ganti aja yang lain. Gitu saudara. Nah inilah pentingnya membangun dasar. Bagaimana cara membangun dasar yang kuat? Tadi kita baca 49. Sekarang kita naik ke atas. Ayat 48. Ia sama dengan orang yang mendirikan rumah. Orang itu satu. Apa yang dilakukan saudara? Menggali dalam. Nah seperti pohon bambu tadi. Yang kedua, dan meletakkan dasarnya di mana? Di atas batu. Nah ini yang penting. Saudara, kalau bangun pondasi pasti digali ke dalam sampai ketemu dasar bumi, batu. Nah, nggak ada kali, udah kali, udah ada dasar buminya belum nggak apa-apa, tancepin aja. Nah, nggak gitu saudara. Gali sampai ketemu dasar buminya, yaitu dasar yang teguh, batu karang yang teguhnya. Nah itu baru ditaruh di situ hidup kita. Nah batu, gali yang dalam sampai ketemu batu.
Nah, ada gambar yang menarik, boleh dimunculkan? Saudara, ya, ini ceritanya ada 2 ekor kelinci lagi pamer. Yang sebelah kanan pamer, wih gila tanaman gue udah gede banget nih. Yang sebelah kiri, ya tanamanmu cemen banget. Nah ya, coba dimunculkan berikutnya. Bang. Ternyata yang sebelah kanan, yang gede cuman daunnya saudara. Sementara yang kiri daunnya biasa aja, tapi di dalam yang tak kelihatan. Wih, wortelnya udah segede itu. Saudara kalau Anda mau dikasih wortel, Anda pilih yang kiri atau yang kanan? Kalau Anda pilih yang kanan, itu bukan dikasih wortel, dikasih daun wortel, saudara. Ya, bukan dikasih wortel, daun wortel. Tapi kan kita seringnya yang ini, saudara. Makanya jangan kejar penampakan, nanti Anda akan sering mengalami penampakan. Kejar kedalaman, saudara. Hari ini orang Kristen tuh aneh, saya juga bingung. Padahal saya juga orang Kristen. Anehnya apa? Nggak suka yang dalam-dalam. Sukanya tuh yang dangkal-dangkal. Makanya kalau ke gereja kan gini, khotbahnya kenapa sih dalam banget? Khotbah itu yang simple-simple gitu loh, yang gue sambil merem aja ngerti ya. Bahkan gue sambil tidur aja gue pulang bisa ngerti gitu ya. Khotbah tuh jangan yang, waduh ya wah gali Alkitab dalam-dalam. Nggak usah, yang simple-simple. Benar apa benar saudara? Khotbah itu yang praktis-praktis gitu loh ya, yang gampang, yang gue langsung ngerti gimana caranya dan sebagainya. Karena Anda males saudara. Kalau Paulus bilang sukanya makanan yang lembut terus. Dikasih makanan keras komplain. Kenapa? Karena kita nggak sanggup mencerna. Kok kita nggak sanggup mencerna? Karena kita nggak kuat saudara. Nah kalau Anda bermainnya di dangkal-dangkal terus, maka yang Anda terima adalah yang dangkal-dangkal saudara. Tapi Anda kalau bermain di kedalaman, nah nih saudara. Kalau yang suka nyelam, ya diving. Wih, gue sok banget ya, padahal gue nggak bisa diving juga gitu ya. Cuman tahu aja gitu, saudara. Kalau Anda yang tahu diving, hewan-hewan yang keren itu ada di kedalaman tertentu. Bukan di atas-atas. Kalau ya yang di atas sih udah keren ya. Kayak kita waktu ke Aceh kemarin snorkeling sih udah seneng banget ya lihat ikan. Karena di sini nggak pernah lihat ikan. Ya. Kita lihatnya gurami udah digoreng semua. Di sana ikan, wih keren-keren, wah udah seneng. Padahal kalau kita lihat di kedalaman tertentu, itu lebih keren lagi. Tapi tidak semua orang bisa nyampe ke kedalaman itu. Harus kuat. Nafasnya, cara renangnya dan sebagainya. Harus dilatih dan dipersiapkan. Nah kita orang Kristen aneh, gak mau. Fenomenanya nih aneh banget nih. Gua lagi cari gereja yang gak ada komselnya di mana ya? Loh kenapa? Kan komsel bagus, iya gue gak mau dikepoin. Ya, gue cuman pengen datang ibadah, beng, pulang udah selesai. Jangan ngumpul-ngumpul lagi, terbuka, ya, saling mengaku dosa, didoakan supaya sembuh. Gak usah, gue cuman mau jadi Kristen. Kristen aja ya, datang ibadah, dengerin khotbah, udah Kristen saya. Ya. Pemuritan, apa itu pemuritan? One on one, gak usah yang kayak gitu-gitu. Aneh saudara orang Kristen. Mengharapkan mujizat yang dalam tapi dia tidak mau ada di dalam. Itu aneh. Makanya tahun ini saudara kalau Anda benar-benar mau ngalamin nih kami para pemimpin terus terang tiap Kamis kalau meeting tuh gregetan saudara. Rasanya pengen pukul-pukul sesuatu. Ya, bukan karena marah, gregetan karena tahu Tuhan tahun ini kayaknya mau lakukan sesuatu yang keren banget. Sesuatu yang besar sekali di tengah-tengah kita. Makanya kenapa saya khotbah kayak orang marah-marah kan saudara. Karena saya semangat sekali melihat tahun ini Tuhan gila mau kerjain sesuatu yang besar buat hidup Anda. Tapi Anda harus kuat. Nah, harus beserta berjalan dalam kedalaman. Jangan kejar cuman penampakan. Kalau mau cuma nampak seperti orang Kristen gampang. Tiap Paskah dan Natal datang aja. Udah kelihatan Kristen Anda. Tapi kalau Anda mau dalamnya juga Kristen, lebih dari sekedar datang ibadah raya. Ikut komsel, ikut pemuritan, bangun saat teduhmu, prayer, worship, celebration, semua hal basic, sudah bangun semua. Maka nanti tahun ini akan menemukan perbedaan. Saudara akan merasa, beda loh tahun ini, beda ya. Ganti presiden, enggak ya saudara ya. Maksudnya nggak tahu ya, bukan nggak tahu ya. Bukan itu yang beda. Apa yang beda? Ada kekuatan yang keluar dari dalam diri Anda, saudara. Nah, ya lanjut ya, karena waktunya udah nggak banyak nih.
Tadi dalam-dalam, yang kedua sampai ketemu batu. Nah batu ini siapa? Batu ini apa? Yesaya 28 ayat 16, saudara. Ini adalah nubuatan dari Nabi Yesaya tentang batu. Nah, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion. Sion itu perwakilan dari rumah Tuhan. Sebuah batu dan bukan sembarang batu. Batu yang teruji. Sebuah batu penjuru yang mahal. Suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya pada batu itu, nah saudara, tidak akan gelisah, nggak akan goyah, nggak akan khawatir, nggak akan goncang hidupnya. Siapa sih? Yesaya ngomong siapa sih soal batu ini? Kisah Para Rasul 4 ayat 11. Ezra iringi dengan nada Korea. Bercanda. Lukas, Kisah Para Rasul 4 ayat 11. Siapa yang dimaksud Yesaya? Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Kamu itu siapa? Orang-orang Farisi, orang Yahudi. Namun ia telah menjadi batu penjuru yang mahal tadi. Banyak orang Kristen ditawarkan Yesus. Mau gak dasar hidupmu Yesus? Dibuang. Gak mau. Padahal itu adalah batu yang mahal, dasar yang teguh yang dibilang Yesaya tadi. Nah kita gak mau jadi orang-orang itu, saudara. Gimana caranya? Supaya kita meletakkan hidup kita di atas dasar batu ini. Ada 3 hal. Mari kita baca Lukas 6 ayat 47. Habis ini selesai khotbahnya saudara ya. Ini penting sekali. 3 hal ini. Setiap orang yang 1 datang kepadaku, dan 2 mendengarkan perkataanku, serta 3 melakukannya. Aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan, yaitu dengan orang yang membangun rumah di atas dasar yang teguh. Jadi 3 cara supaya hidup kita itu diletakkan di atas dasar yang teguh adalah datang kepada Yesus, dengar perkataannya, lalu lakukan instruksinya. Nah, saya minta tolong Pak Jeffrey sekali lagi Pak ya, dengan Pak Jodin ya, selalu memang Pak Jeffrey dan Pak Jodin menjadi contoh saya. Nah, boleh Pak Jeffrey menggunakan alat yang sudah diberikan. Wis, jarang-jarang lihat Pak Jeffrey seperti ini ya. Jangan kaget kalau nanti lihat di Revive. Boleh sebelah kiri Pak. Pak Jodin tetap ya di sini. Oke. Pak Jeffrey ini anggap saja ahli memasak, master chef. Wah pokoknya dia bikin masakan apapun the best lah ya. Anda bisa makan sampai wah kenyang pun pengen makan. Karena begitu enak masakannya. Dia adalah ahli memasak nomor 1 dunia. Wih, sedangkan Pak Jodin bawa apa nih? Wih, Pak Jodin ini kalau dari wajahnya yang intelektual, ahli bangunan. Ngerti semua hal tentang bangunan. Wih lihat ini, ini kayaknya perlu dibenerin. Wah ini kayaknya lantainya gak bener. Wih ini kayaknya campuran semennya kurang. Wih jago banget Pak Jodin. Nih saudara. Kalau saya tiba-tiba punya masalah dalam hidup saya gini. Aduh rumah saya bocor nih. Baru gerimis saja air udah ngocor banget. Menurut saudara saya perlu datang sama siapa? Pak Jeffrey atau Pak Jodin? Menurut Anda saya perlu datang yang kiri saya atau kanan? Kenapa? Karena dia ahli bangunan saudara. Tapi kita orang Kristen sering gitu. Punya masalah bocor, tapi kita tidak datang kepada dasar yang teguh. Kita datang sama yang lain-lain karena yang lain kelihatannya lebih enak kan, masak babi guling lebih enak, ya kan? Kayaknya lebih enak. Wow, saya datang, Pak Jeffrey, rumah saya bocor Pak. Ya, terus kemudian Pak Jeffrey memberikan instruksi. Mari kita memasak. Inspirasional sekali. Saya termotivasi Pak dengan kata-kata itu Pak. Ayo Pak kita masak. Lalu saya masak. Saudara, rumah bocor saya selesai gak masalahnya? Enggak, karena saya datang pada dasar yang salah, mendengar dasar yang salah, melakukan instruksi dari dasar yang salah. 2019 jangan lakukan ini. Paulus mengatakan tidak boleh ada dasar lain selain daripada Yesus Kristus. Maka kalau Anda punya masalah, datangnya ke siapa? Yesus dulu. Boleh nggak datang ke ahli ini, ahli itu? Boleh, tapi yang pertama kali datang ke Yesus dulu. Kenapa? Karena Yesus dasar. Dasar itu apa? Acuan referensi. Jadi kalau ahli bilang begini, oh nggak apa-apa.
kamu tipu-tipu dikit aja ya, ganti-ganti angkanya. Loh, kok nggak sama dengan yang dikatakan oleh dasar? Maka Anda tahu ini tidak benar. Jangan dengarkan dan jangan lakukan. Tapi kalau Anda nggak pernah tahu dasarnya apa, orang bilang begitu, nanti sama seperti saya datang ke Pak Jeffrey, inspirasional. Sangat terinspirasi saya, karena kedengarannya bagus dan cerdas, saudara. Nah, tapi datang saja tidak cukup, saudara. Ya, misalkan saya datang nih ke Pak Jodin. Pak Jodin, rumah saya bocor, Pak. Gimana, Pak? Diperbaiki, ditambal. Saudara, dia ngomong apa saya nggak dengerin. Saya cuman datang, dia ngomong apa saya nggak dengerin. Percuma. Banyak orang Kristen datang ke Tuhan tapi nggak dengerin Tuhan. Dia datang ke Tuhan membuat Tuhan dengerin dia. Tuhan, rumah saya bocor gini. Pokoknya beresin ya 24 jam. Gue gak mau tahu, kalau lu gak bisa gue cari tukang lain. Kan gitu, saudara. Tuhannya mau ngomong, beli dulu gentengnya. Gue gak mau denger. Jadi bukan cuma datang kepada dasar yang benar, tapi juga mendengar. Tapi kalau saya udah dengar, saya gak lakuin juga, percuma, saudara. Terima kasih ya, memang kerjaannya cuma bawa palu aja ya, sama pakai celemeh Pak, boleh dicopot. Terima kasih, boleh kita berikan tepuk tangan. Makanya saya akhiri dengan ayat 47, saudara. 46, ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Kalimat ini kalau dibikin dalam bahasa sehari-hari bunyinya begini. Ngapain sih lu panggil gua Tuhan, Tuhan tapi lu gak pernah anggap gua? Gua ngomong lu gak pernah dengerin. Gua ngomong lu gak pernah lakuin. Tapi lu datang Tuhan, Tuhan masalah gua banyak. Ngapain sih? Nah gitu saudara. Makanya pertanyaan yang menutup dari khotbah saya adalah gini. Bagaimanakah engkau sebenarnya menganggap Kristus? Anda ini anggap Kristus ini siapa sih? Kalau Anda anggap dia adalah dasar, acuan, pijakan, referensi utama, maka apa yang dilakukan Daud, saudara, kalau baca 2 Samuel, kisah Daud, itu isinya semuanya begini. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Mau perang, mau ngangkat officer, mau lakukan apapun, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Cuman satu dia gak nanya Tuhan, ngambil Batsheba, makanya hancur. Tapi sisanya dia tanya Tuhan. Dahsyat saudara, air bah datang dalam hidup dia, dia malah berkemenangan. Kenapa? Karena dasar referensi dia Yesus Kristus, saudara. Dia selalu bertanya kepada Tuhan, Anda anggap Tuhan itu apa? Apakah Anda menganggap Tuhan seperti dukun? Datang bawa sesajen, nyanyi sebentar, lalu dapat jawaban doa, sesuatu yang supranatural. Sudah anggap Tuhan seperti dukun? Atau sudah anggap Tuhan seperti satpam? Pak tolong jaga bisnis saya Pak, 24 jam. Pak tolong jaga rumah saya, rumah tangga saya, anak saya, hidup kesehatan saya, pelayanan saya. Tolong jaga semuanya. Kalau gak sanggup saya cari vendor yang lain. Sudah jujur saja, kita sering menganggap Tuhan seperti itu. Saya ingat saudara, sekitar berapa tahun yang lalu ada retreat worship. Waktu itu belum ada barat dan lain-lain, belum interdependensi, tapi masih gabung semuanya. Retreat worship judulnya ngeri saudara, living sacrifice, persembahan yang hidup. Saya semangat banget pengen ikut retreat itu. Tapi karena waktu itu saya tinggal di Sunter, lalu berangkatnya bareng-bareng dengan teman-teman yang di barat. Lalu teman-teman bilang begini, kumpul aja di Maisonet, kita berangkat jam 10 malam. Waduh, saya pikir malam-malam ke Maisonet, dan saya baru punya motor waktu itu. Tapi begitu bersemangat pengen ikut retreat, ya udah berangkat naik motor saudara. Baru dari Sunter nyampe Jalan Raja Wali, saudara. Kalau Anda lewat Jalan Raja Wali, perhatikan barang Anda baik-baik, karena di sana rawan sekali. Saudara nyampe Jalan Raja Wali, ada jambret motor, di sebelah kita, langsung diambil, langsung profesional banget, sampai kita cuma melihat saja. Loh diambil. Itu sudah mau dikejar udah telat gitu kan. Sudah beda motor juga sih ya. Motor saya ngedennya susah banget ya.
Nah saudara, belum nyampe retreatnya udah living sacrifice-nya udah. Dompet, kamera yang mahal-mahal semua di tas itu saudara. Wah, dalam hati saya bisa saja begini. Tuhan, ini saya bukan mau berangkat kerja loh. Saya bukan mau berangkat ke diskotik, bukan. Saya bukan mau berangkat berdosa. Saya mau ikut retreat worship. Kok barang saya diambil semua? Tuhan bisa gak jagain barang saya? Kalau enggak, gak usah aja gue ikut retreat. Sudah. Berapa tahun kemudian udah di sini nih ya, udah di sini. Ada retreat worship lagi. Makanya saya sekarang kalau worship bikin retreat tuh agak deg-degan saya. Nggak tahu kenapa gitu ya. Retreat worship lagi, semangat lagi sudah saya ikut lagi. Wih, di hari hanya menikmati deng pulang malam jam 11 malam karena habis pulang retreat masih ibadah etuji yang waktu itu hari Sabtu. Excited kan? Pulang nyampe rumah jam 11 malam. Saya lihat, kok pintu gerbang rumah saya kebuka. Lalu tetangga saya keluar, Pak nggak baca SMS ya Pak ya? Saya SMS loh. Iya saya nggak baca karena seharian di hadirat Tuhan. Jadi saya nggak lihat handphone gitu kan. Wah, begitu buka handphone, rumah Bapak dibobol maling. Pulang retreat worship saudara. Memang ini yang worship ini jangan bikin retreat sering-sering lah ya. Saya ikut nanti bisa hilang semua barang saya. Oh tapi enggak, udah 2 tahun terakhir ini kutuk dipatahkan ya. Udah enggak lagi. Sudah saya bisa saja bilang begini, ini malaikatnya cuti atau gimana Tuhan? Katanya malaikatmu berkemah di sekeliling rumah orang benar. Ya ini malaikat gak bener nih, magabut nih. Saudara, saya bisa gak protes seperti itu? Kalau dasar saya gak kuat, saya akan seperti itu. Tapi karena saya kenal siapa Tuhan saya gak marah sama Tuhan, biasa aja, ya sudah. Sudah ngerti gak? Ini yang namanya dasar yang kuat. Bukan pencobaannya yang hilang. Andanya yang berbeda. Andanya yang lebih kuat. Anda perlakukan Tuhan jangan seperti satpam. Jangan perlakukan Tuhan seperti ATM. Datang masukin. Jet keluarin dong duitnya. Keluarin dong duitnya. Loh kok macet? Ganti bank Sudah. Jangan perlakukan Tuhan seperti pelacur saudara. Lagi butuh kekuatan, datang ke gereja, dijamah, jajat, wih berkemenangan. Udah tinggalin Tuhan. Anda anggap Tuhan pelacur. Anda pergi ke rumah Tuhan seperti ke rumah pelacuran. Anda memuaskan keinginan hati Anda dapat, Anda tinggalin Tuhannya begitu saja. Saudara, berhenti main-main dengan Tuhan 2019. Karena Dia ingin membawa hidupmu ke tempat yang Anda belum pernah pikirkan tahun ini. So come on, mari kita taruh Dia tempat yang seharusnya. Sebagai dasar kehidupan kita, sebagai Tuhan kita. Mau saudara? Yuk kita datang sama Tuhan ya. 2019 baru 2 minggu. Belum terlambat dan memang tidak akan pernah terlambat. Untuk engkau menaruh Tuhan menjadi dasar kehidupanmu. Mari kita datang membawa komitmen kita di hadapan Tuhan pagi hari ini.